kita yang hadir dalam kesempatan kali ini masuk surga, Bang. Karena ada di sini. Ada di sini. Amin. Berangkat dari pemerintah desa Wonosobo maupun dari pendidikan segenap jajaran MBC, Rapinya pendidikan yang dimuliakan oleh Allah. Tujuan kehadiran kami yang pertama adalah silaturahim, yaitu sekaligus nanti kita memperkenalkan akan kita perkenalkan pejabat baru yang ada di Kecamatan Taman, Bapak Camat Meniko Abah Haji Mahmud SH MM, yang mana beliaunya ini insya Allah selalu terpuji ya, sesuai dengan namanya Pak Mahmud. Kemudian juga memperkenalkan Bu Lurah yang baru yang selalu kemantil kepada Pak Camatnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kami pengurus MPC NU Kecamatan Taman setelah memperoleh informasi dari ranting NU Wonosobo dan menerima informasi dari pengurus LDM NU kaitannya keberadaan Masjid Baitur Rahim, karena selama ini mugi-mugi mawon Yai Somo Ibu Ketua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berkhidmat untuk kepentingan umat, khususnya dalam kaitannya lembaga ketakmiran Baitur Rahim. Ketika saya menerima laporan dari DRT, ternyata pengurus Baitur Rahim itu sudah banyak yang mendahului kita. Nah, dalam kaitan hal ini perlu disusun sedemikian rupa kaitannya lembaga ketakmirannya ketika dari ranting NU Wonosobo menanyakan tentang lembaga ketakmirannya itu hanya diganti begitu saja tanpa konfirmasi lebih lanjut dengan pihak ranting dan lain sebagainya. Satu sisi ada perkembangan yang perlu disampaikan oleh ranting, menginginkan permasalahan status yaitu Rohim itu berikut, masalah kelembagaan ketakmirannya itu berikut, biar untuk masa-masa yang akan datang tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau selama masih ada Romo Yai, insya Allah nggak betul ada masalah ya. Ya mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya. Oleh karenanya kami juga ingin informasi kaitannya itu, dan nanti ada tambahan dari pihak Bapak Camat atau Bu Lurah untuk masalah masjid. Monggo Pak Camat, termasuk kaitannya tujuan kehadiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita semuanya yang hadir. Kemarin itu melihat itu Yai, tapi video ini juga datang ke kami menanyakan terkait dengan teman ini kan mau menjadikan aset-asetnya ya, masjid, musola, kata ini ada alasan yang jelas terkait dengan menjadikan aset-aset itu. Nah, kemarin menanyakan pada kami tidak bisa jawab kan. Kami baru di Oktober kemarin baru pindah ke sini, sehingga teman-teman akhirnya sepakat sowan ke panjenengan juga ada informasi itu. Sekaligus kami memperkenalkan diri karena kami pejabat baru, Misteri Dewan ke panjenengan ini, termasuk mulai ini juga baru, kebetulan hingga teman-teman ini sepakat akhirnya di sini dan jelaskan dengan nanti ke depan ini supaya semua aset masjid musola ini tersertifikat dengan baik.
ya nanti anak cucu kita nanti semuanya ini juga alasannya jelas ya itu apa tadi? Mungkin nggak tahu. Udah mungkin. Oke. Cukup. Yang lain ada tambahan? Betul. Ada. Sudah terwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. Yang saya hormati Pak Camat, Ibu Lurah, Ibu Lurah Pamongkoro dan Pak Lurah, serta dari kalangan Nahdien, khususnya kedua ya, kedua majelis wakil cabang Ibu Lurah. Kita dari almarhum mulai mengucapkan selamat saya. Serta yang lain sudah saya lakukan. Mari kita mengawali syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dan salam semoga kita beriman kepada Rasulullah SAW. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu yang hari ini bersilaturahim ya, dan saya senang ini ya, saya juga sehingga ada semacam hubungan langsung, dan saya sangat setuju untuk mempermasalahkan hal-hal terutama aset-aset yang ada di wilayah Kalimantan. Kemudian kaitannya dengan Baitur Rahim, saya ingin cerita begini. Masjid Baitur Rahim itu adalah masjid yang dibangun oleh Yayasan Al-Bakti Muslim Batasi. Jadi bangunan itu memang mutlak dari Yayasan Al-Bakti Muslim Batasi. Dan waktu itu saya masih berada di kantor gubernur. Ya. Jadi saya dulu ini orang Pemda, Bang, ya. Saya kerja di Pemda itu ada 5 tahun. Dan waktu itu saya domisili di Wonocolo. Ya. Saya tidak ngerti peletakan batu pertama itu, saya tidak tahu itu mau dibangun apa. Karena itu dulu pasar. Ya. Jadi pasar itu separuh dipakai masjid, separuh untuk bangunan. Sekarang menjadi bangunan. Jadi tanah itu memang tanah pasar. Gitu. Jadi kalau tanah pasar itu apa? Tanah negara. Kemudian begitu dibangun dalam waktu singkat sudah selesai. Waktu itu orang-orang pada tanya siapa itu takmirnya, gitu Pak ya. Jadi mungkin kalau saya mau cerita detail, ini terjadi tidak sederhana gitu Pak ya, untuk Masjid Baitur Rahim ini. Jadi ada semacam yang banyak lah yang ingin menjadi ketua takmir, itu saja ya. Saya tidak menyebut nama kelompok dari mana ya. Lalu akhirnya saya tanya pada Pak Camat waktu itu ya, siapa ya nama? Pak Wahyu. Pak Wahyu ya, Pak Wahyu. Pak Wahyu ya, tolong Pak, itu masjid itu nanti siapa takmirnya ya? Jangan sampai nanti yang ngurus masjid itu tidak sesuai untuk wilayah di Taman Sepanjang gitu. Saya gitu waktu itu. Kan masyarakat di sini. Bahkan konsep yang baru ini, sampean itu termasuk di plus sebagai ketua ya, Pak Imran ya. Ketua takmirnya. Iya, jadi begini. Saya itu begini. Saya sudah berkali-kali menyatakan pada teman-teman aku itu swayai mestinya kudu orang wong sing ngurus. Saya tidak apa-apa Pak Ahmad, misalnya ada yang ngurus saya yang mundur itu tidak ada masalah. Jadi supaya lebih efektif. Ya anak muda-muda lah ya. Monggo. Jadi perlu musyawarah ya. Jadi ini memang ada konsep kita sekarang ini.
apakah konsep itu saya tanda tangani dulu, setelah itu lalu rapat, gitu ya. Serahlah, itu ada dua model. Atau langsung gitu ya, bersama dengan Pak Camat, ya semua yang hadir ini ya. Karena masjid itu memang semi-semi pemerintah Pak, gitu ya. Jadi cuma ya begini Pak Imran ya, masjid ini memang barangkali agak sedikit beda dengan yang lain. Karena masjid ini semi pemerintah dan juga kelonggaran untuk semua golongan itu harus gitu ya. Walaupun mereka tidak perlu jadi takmir misalnya, gitu lah ya. Seperti sekarang ini halaman itu dipakai parkir orang-orang dari sekolah Muhammadiyah, saya tidak apa-apa itu, gitu ya. Karena dalam rangka ukhuwah Islamiyah, gitu ya. Jadi yang seperti ini saya tidak, biarkan itu. Tidak bayar juga tidak apa-apa, gitu ya, seperti itu ya. Tapi saya tidak tahu dimanfaatkan apa enggak oleh teman-teman, gitu ya. Tapi prinsipnya saya jangan dilarang orang-orang seperti ini ya, untuk umum lah itu. Karena memang agak sulit ya, halamannya kan luas di sana ya. Dan kalau ada acara-acara, misalnya ada peringatan hari besar dan juga kegiatan pemerintah yang memang di situ ada MTQ ya, ada pembinaan haji, ada juga walimatul arus kayak gitu. Jadi gitu Pak. Jadi mungkin pertanyaan saudara-saudara ini, mengapa kok tidak pernah dibicarakan? Karena memang hasilnya SK Bupati. SK Bupati. Jadi kalau itu mau disempurnakan ya monggo. Ya terserah. Apa kembali minta SK Bupati? Apakah memang kita sendiri cukup Pak Camat saja yang memimpin? Bersama dengan PBC kita juga semua. Karena itu kalau ditempati sama Pak ya silakan. Februari waktu ada apa ya, NU ya mengadakan bersama dengan Isyari ya, ada Isyari, ada Ansor ya, ada itu ya. Itu ini kosong nanti ada ini, ada kegiatan. Di samping juga di pondok Pak, baru ini di pondok itu anak penuh IPPNU itu kumpul Pak di sini, satu kecamatan Pak. Jadi di pondok saya itu dan pondok saya ini sekaligus saya sampaikan Pak Camat, saya ini sejak dulu memang orang sibuk Pak ya, jadi tak mau berpikir gawe pondok itu Pak. Jadi masih baru ini Pak, jadi masih baru dan sekarang muridnya itu anak sekolah itu sudah ya kalau dengan TPK-nya sudah hampir 300 Pak sekarang ini. Jadi ada PAUD, ada TK, ada MI. MI-nya baru kelas 3. Nah, kelas 3 dan kalau depan ini, Juli ini nanti insya Allah kelas 4 ya. Dan sekarang ini saya sudah nampung 2 kelas ini untuk kelas 1 ini. Jadi peminatnya ada dan bangunan itu 4 lantai Pak ya. 4 lantai dan itu dulu bengkel itu Pak ya. Bengkelnya Marcokel dulu Pak. Harusnya Jadi saya ini kan ketemu kiai-kiai kan lewat organisasi, itu kaderisasi. Jadi anak kita itu memang harus punya kemampuan ya di masyarakat. Lalu yang kedua itu ekonomi. Ekonomi itu cari nganggur lah, kerja lah orang itu ya. Banyak anak muda-muda itu pelantung ya. Sekolahnya S1, akhirnya itu jadi pegawai negeri. Kan tidak bisa Pak semua ya. Sampai Pak Mali kan duduk pegawai negeri kan? Ya sana saya ini jadi organisasi atau juga usaha. Anak saya saja semua wira swasta. Hanya satu yang jadi pegawai negeri perempuan. Saya malah tidak boleh ya, hanya pegawai biasa ya. Mengurusi apa yang halal gitu ya. Jadi kaderisasi, lalu ekonomi, lalu yang ketiga ini masalah strategi perjuangan. Kalau arti luas ini, saya tidak usah terjemahkan ini Pak. Menurut Dewi, kita terlibat kepada sistem kehidupan bernegara, berbangsa dan sebagainya. Jadi, yang namanya negara itu ya seperti ini Pak. Demokrasi begitu Pak. Tapi kalau diskusi negara dengan pemerintah itu, ini Pak Camat ya agak beda Pak ya. Kalau negara itu memang NKRI Pak. Jadi NKRI ini final sudah tidak bisa.
Tapi kalau pemerintah itu memang proses politik kepartaian, siapa yang dominan itulah produk-produk yang banyak dihasilkan. Jadi karena itu umat Islam secara keseluruhan, civil society harus dibangun. Jadi ini perannya NU, Muhammadiyah dan lembaga-lembaga untuk kemakmuran masyarakat. Saya itu kalau kemana-mana mesti menyampaikan lahan pertanian itu digarap yang baik lah, gitu Pak. Kalau gampang didol dan didol. Kita punya kacang Cina ya. Ya. Kita punya kacang Cina. Iya. Kayak dicot di keton itu ya. Iya. Jadi ini saya banyak Pak. Saya itu mana membeli yang banyak itu daerah. Saya ini punya lahan di Mojokerto dan Jombang itu banyak gitu ya. Nah, orang gitu daripada dibeli orang gitu ya. Nah, artinya saya membeli itu disangka untuk ini Pak. Hal-hal yang tidak benar Pak. Saya di Pacet itu pernah membebaskan lahan itu 350 hektar. Itu mau dibikin kuburan Cina, tingkat internasional. Saya tidak setuju. Waktu itu saya rapat-rapat di Mojokerto dan di Pacet ya. Konco nih ya, terus jadi punya kabarnya gitu. Seandainya mangke di rencana, mau disertifikasi itu yang pertama ya. Nah, memerintahkan itu nanti terutama harus ada kepengurusannya yang male. Nah, kalau itu nanti disertifikatkan, nah nanti teman-teman ini mau mensertifikatkan atas nama NU. Atau ya. Nah, dalam rangka itu pakai alat gaib, pakai kita koordinasikan kali kelurahan kali Pemkab, dengan nanti ada kejelasan ke depan ini ada apa ini bersertifikatan. Sehingga nanti kita nanti itu enak dalam rangka itu. Yang kedua nanti pasti ada yang mewakili nadirnya, kepengurusan apa ini takmirnya, kami lagi untuk yai daerah Tenggeriku yai, mangke tetap ada. Sudah, kalau gitu saya tawarkan begini, ada dua opsi ya. Nah, kalau saya tetap jadi ketua umum, itu harus ada ketua-ketua yang lain. Ada ketua yang membidangi masalah pembangunan, ada yang administrasi, ada yang seterusnya. Itu opsi pertama ya. Betul. Opsi kedua, ya sudah dirombak aja, saya nggak bisa jadi ketua. Jadi mungkin saya harus saja sebagai penasehat atau apa. Yang makanya yai tetap ada di ini ya, nanti ada di bawahnya nanti yang menguat. Ya, monggo. Saya sih tidak ada masalah ya. Saya ini sudah sudah sangat. Kalau berjuang mentok kali. Itu saja Masjid Al-Akbar itu saya jadi imam besar itu mulai 2001 sampai 2018 ya. Jadi masjid itu juga luar biasa Pak. Kasarannya ya saya tahu rebutan lah misalnya gitu. Jadi saya alhamdulillah. Tapi sekarang sudah tidak lagi imam besar. Setelah Bu Kofifa ini SK-nya saya jadi pembina. Jadi pembina. Jadi lebih atas Pak. Pembina itu deretannya pemerintah daerah jadi gubernur. Cuma teknis gak melo Pak, wis arang-arang nama masjid. Kalau dulu memang menentukan arah masjid. Teman-teman ini mau rencanakan di atas namakan apa ya? Lembaga NU atau ya? Iya monggo. Intinya ngeten ya. Kalau saya setuju misalnya sudah Pak Ali Brodajat jadi ketua umum. Ngeten ya. Sesuai dengan kilas balik sejarah yang disampaikan oleh Yai Somad bahwa masjid itu kan memang dari yayasan amal bakti Muslim Pancasila. Sesuai dengan keberadaan wilayah yang ada di Kecamatan Taman, karena ini menjadi ikon masjid kecamatan. Jangan sampai amaliyah-amaliyahnya di luar kebanyakan masyarakat yang ada di wilayah ini, yang tadi menurut panjenengan karena banyak tokoh Yai Umar, Yai Sewati, Yai Soleh dan lain sebagainya. Intinya bermuara dari sana. Kami tetap menginginkan agar struktur kepengurusan itu orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang seideologi, ya,
dalam arti kata yang ahlus sunnah wal jamaah. Dikhawatirkan ketika nanti ada pihak lain yang masuk bisa menjadi cacat. Itu satu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua kaitannya struktur kepengurusan dari MBC dan teman-teman ini masih mempertahankan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil akhir. Dari kepengurusan yang masih ada ini ya kita pertahankan, cuman kita tambah person-person secara struktural dalam kaitannya membackup untuk kelestarian dan untuk kebaikan yang akan datang. Oleh karenanya kami dari MBC tetap menginginkan mempertahankan panjenengan. Cuman nanti dari teman-teman MBC sama ranting kita masuk secara struktural yang ada di situ dalam rangka mengamalkan al-a'mal bi ta'lim al-sunnah wal jamaah secara umum. Jangan sampai untuk masa mendatang itu menjadi cerita sejarah yang tidak enak bagi zuriyah al-sunnah wal jamaah. Terus rentetan berikutnya kaitannya. Iya. Itulah dulu karena saya tampil dan kebetulan memang saya kan latar belakangnya sudah nabi ini, sehingga masjid itu menjadi seperti itu. Dulu kalau misalnya bukan saya pegang mungkin tidak begitu masjid itu. Dan saya tidak perlu menyebut nama orang ya. Tapi waktu itu rivalnya kuat-kuat Pak. Samanya dengan Masjid Al-Akbar dulu ya. Di Al-Akbar itu dulu sebelum ada orang pakai kata misalnya ya. Ini kan yang mengkoordinir dong. Masjid. Monggo. Dan saya kira gitu Pak, mungkin masalah struktur jenengan nggih tetep yai. Dengan makanya kursinya dua Pak. Diperkuat dengan kalau saya tadi kalau gitu monggo. Tapi kalau yang kedua itu sudah lepas ya, tidak ada masalah. Jadi saya nggak ada problem ya untuk saya ini sudah waktu ingin istirahat penuh memang. Cuma saya kan pernah diceritani oleh kiai saya dulu. Kiai itu kan model loro Pak. Ono kiai sumur sampai kiai ceret gitu Pak. Jadi sumur itu doang apa ya. Jadi orang ngaji tekonan. Tapi nek kiai ceret itu ceramah kemana-mana. Nah, saya sudah kalau itu sudah lama Pak yang ceret itu Pak. Saya ini sudah keliling Indonesia Pak. Jadi saya ini sudah pernah, saya sudah pernah ceramah di Singapura itu pernah, ceramah di Malaysia pernah, di luar negeri pernah. Jadi saya ini kalau Timur Tengah, Eropa ya banyak yang tahu lah sudah. Jadi memang seorang blender ya Pak. Dan saya pernah juga memimpin kita Pak. Itu 10 tahun ini ya. Tapi sekarang sudah enggak. Jadi dulu memang ya biasa seperti di luar Jawa itu sering ada penugasan di Jawa. Jadi saya itu memang kepingin ya mulailah ngaji-ngaji ya. Saya ngaji di sini Pak. Saya ngaji online nih Pak. 2 tahun ini ngaji online saya. Ini kita sampaikan. Ini pertama ngajinya enggak ini ya. Bagikan aja. Kita di dokumentasi ya. Oke, Bapak. Irwan ya. Gua itu tulisan Pak, fil kolam. Jadi kita dibaca uang itu ya asal uangnya belum ada. Kita itu narasinya kurang baca umat Islam itu Pak.
Katanya gelem aja, seringan cuma ngrungokno. Oke, dan yang praktis ya. Iya, jadi orang nggak bisa punya ilmu kalau membaca baca, nggak bisa. Jadi orang-orang dulu itu walaupun skornya nggak tinggi itu kan baca. Seperti Kiai Soleh Qasim, mereka skornya kan nggak terlalu tinggi tapi baca pak, baca kitab-kitab, jadi alim. Pak Imran baru itu juga alim. Sekolahnya nggak tinggi itu, hanya sanawiyah itu. Bersama saya gitu, cuma beliau keluar saya masuk, kita dulu gitu. Kemudian yang terakhir ini dakwah bil hal pak. Bil hal itu